Halo, selamat datang di Movie di Recap. Pada episode kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Sleepless yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini cukup seru, mengisahkan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan putranya yang telah diculik oleh seseorang karena kecerobohan dirinya. Di awal film kita diperlihatkan aksi kejar-kejaran mobil yang cukup keren sampailah mereka di suatu gang. Terlihat mobil sedan menyerempet mobil itu langsung menabrak tembok. Orang yang ada di dalam mobil sedan itu langsung turun dan menodongkan senjata kepada pengemudi mobil tersebut untuk menyuruh mengambil tas di bagasi belakang mobil. Orang itu berusaha memberontak namun ia ditembak oleh orang yang memakai topeng ini. Tiba-tiba ada mobil yang datang yang berusaha mengambil kokain itu, tapi ada polisi yang datang. Mereka langsung pergi dari tempat itu dan juga orang yang memakai mobil sedan pergi dari tempat tersebut. Kita fokus pada orang yang memakai mobil sedan tadi, lalu kita diperkenalkan nama orang ini yaitu Vinces Downs dan Sean Cash. Sean Cash membuka tas itu yang ternyata berisi kokain seberat 25 kg yang diperkirakan senilai 7-8 juta dolar. Sesampainya Vinces Downs di rumahnya, ia melihat ke tembok yang berisi foto orang yang diincarnya. Di sana juga ada namanya yaitu Rob Novak, Stanley Rubino dan Sean Cash. Lah, kok Sean Cash? Kan tadi ia bersamanya. Jadi begini, Sean Cash merupakan kurir dari keluarga Rob Novak. Ia bekerja sama dengan Vinces untuk mengetahui lebih dalam Rob Novak. Jadi Vinces Downs adalah seorang polisi yang mengincar orang yang ada di daftar foto itu, merupakan bos mafia terkenal. Kecuali Sean Cash. Vinces menjalani tugas ini selama 2 tahun demi mengungkap kejahatannya. Vinces juga jarang bertemu dengan istrinya dan putranya. Mereka tidak tahu tentang hal ini. Keesokan harinya, Vinces yang datang ke kantornya mendapati kepala polisi yang mengumumkan ada kejadian penembak di gang Third Street di mana mereka menemukan 2 jasad. Petugas patroli juga menemukan banyak selongsong peluru. Kejadian ini merupakan kejadian di awal film tadi. Lalu Vinces dan Sean Cash meminta untuk menangani kasus ini karena ia ingin mengendalikan kasus tersebut. Sesampainya di TKP, ia bertemu dengan seorang polwan yang bernama Jennifer Bryan dan juga rekannya yaitu Doug Jennison. Jennifer menemukan kartu identitas kasino Luxus di korban. Jennifer juga mengatakan kasus ini sepantasnya diberikan oleh Emerson dan Fleming. Kenapa kamu? Tapi Vinces tidak menjawabnya, lalu ia pergi. Jennifer menghampiri Dennison mengatakan dia berbohong saat kutanya tentang penugasan kasus ini. Scene berganti memperlihatkan Vinces yang menuju rumah sakit karena istrinya seorang dokter. Sesampainya istrinya marah-marah karena ia terlambat menjemput anaknya Thomas karena Thomas akan pergi ke pertandingan. Di perjalanan, Vinces mencoba mengajak Thomas ngobrol, tapi Thomas malah marah-marah karena ayahnya jarang pulang ke rumah. Di lampu merah, Thomas tidak sengaja menemukan pistol ayahnya, lalu ia mencoba memegangnya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dan menculik Thomas dan juga menusuk Vinces di bagian samping perut hingga ia kesakitan. Saat ingin mengejarnya, ia mendapati telepon dari Stanley Rubino dan mengatakan kau telah mencuri 25 kg kokain. Vinces akan berjanji akan mengembalikan kokain yang ia ambil. Stanley Rubino memberikan waktu 3 jam, jika tidak diberikan barangnya, ia akan membunuh putranya. Stanley Rubino merupakan pemilik kasino Luxus. Vinces lalu pergi ke suatu tempat untuk mengobati lukanya. Tidak lama setelahnya datanglah Sean Cash mengatakan kenapa dirimu. Vinces menjawab Stanley telah menculik Thomas dan menuduh Sean Cash karena ia telah salah pilih orang saat mencuri kokain. Sean Cash mengira kokain itu milik Rob Novak padahal itu milik Stanley, menyalahkan Sean Cash atas kejadian ini. Kita diperlihatkan Jennifer yang sedang mencatat plat nomor Vinces karena ia berniat untuk mengikutinya dari belakang. Scene berganti memperlihatkan Rob Novak yang sedang menyiksa sepupunya karena ia telah menjadi informan DEA yang telah melaporkan Rob Novak. Tapi beruntungnya ia telah mensogok beberapa orang DEA. Setelah itu Rob menyuruh anak buahnya untuk memotong lidahnya dan pastikan ia tak bisa menggunakannya lagi.
Di sisi lain, terlihat Thomas yang sedang dikurung di suatu ruangan dan berteriak meminta tolong, namun ruangan itu sepi. Di malam hari yang gelap, Finches yang sedang menuju ke kasino Laxis untuk mengembalikan kokain yang ia telah curi. Namun ada telepon dari istrinya dan menanyakan di mana Thomas, dan dia telah melewatkan pertandingan. Finches meyakinkan istrinya bahwa ia sedang bertengkar dengannya dan kabur dari mobil. Setelah sampai di Laxis, terlihat ia telah diikuti oleh Jennifer. Ia mencurigai Finches karena beranggapan Finches adalah polisi korup. Karena polisi di sana banyak polisi korup. Sesampainya ia di dalam kasino, Finches membawa kokain itu ke toilet pria untuk disembunyikan dan membawa sebagian. Dan di luar ia telah dijemput oleh anak buah Stanley. Terlihat di sana Jennifer sedang mengawasi Finches, lalu ia memasuki toilet dan menemukan jejak kaki Finches. Lalu ia membuka atap di sana dan mendapati bungkusan yang berisi kokain. Lalu ia membawa keluar dan menelpon Denison mengatakan Finches telah sembunyikan 23 kg kokain di toilet pria dan menyuruhnya ke sini. Sesampainya Finches di ruangan Stanley, Finches menanyakan di mana Thomas. Stanley mengatakan sepantasnya kokain itu dikirimkan ke Rob Novak, tapi kau telah mengacau. Cukup membingungkan. Lalu Finches memberikan sebagian kokain itu. Dia akan berjanji akan mengembalikan sebagiannya lagi ketika Stanley membebaskan Thomas. Kita diperlihatkan Rob Novak yang sudah sampai di Laxis. Lalu ia menemui Stanley dan Stanley mengajak Rob ke kantornya dan menyuruh menunggu 5 menit. Di sini Rob menanyakan apakah ada masalah. Stanley menjawab tidak ada, padahal ada. Scene berganti ketika Finches mengambil kokain di toilet, namun kokainnya tidak ada. Penjaga toilet mengatakan ada seorang polwan yang mengambil bungkusan itu. Finches menghampiri penjaga itu sambil marah-marah, lalu penjaga itu bangun dan mendapati tubuhnya sangat besar. Karena Finches tahu jika berkelahi bakalan kalah, ia memberikan arloji ayahnya untuk membantunya naik ke atas atap toilet. Di sana ia merangkak menuju suatu tempat. Di dalam kantor Stanley, Rob terlihat tidak sabaran hingga ia memutuskan menghancurkan barang di sana menggunakan bola golf. Sampai di sini, Stanley merupakan teman dari ayahnya Rob Novak. Rob berani menghancurkan barang Stanley karena Stanley takut kepada ayahnya Rob, karena ia adalah bos mafia paling terkenal di Kanada. Stanley keluar dari sana menelpon anak buahnya dan menyuruh mengecek CCTV, dan CCTV tidak menemukan Finches menghilang dari CCTV. Jennifer lalu menyembunyikan kokain itu di spa, tempat penyewa loker. Setelah itu, ia ditemui oleh Denison dan mengatakan kenapa Jennifer mengambil barang bukti tanpa prosedur. Itu tidak dibolehkan. Jennifer lalu mempunyai rencana untuk menangkap Finches. Scene memperlihatkan Finches yang berada di ruangan tempat laundry baju. Lalu ia mengambil salah satu baju itu untuk ia pakai. Setelah itu ia lagi dan lagi mendapati telepon dari istrinya. Di sini Finches berusaha mengatakan Thomas sedang menemui pacarnya di tempat Laxis dan ia akan menjemputnya, lalu ponselnya ditutup. Setelah itu Jennifer menelpon Finches untuk menyuruh menemuinya. Finches lalu membuat kokain tiruan menggunakan gula karena ia tahu bahwa Jennifer telah mengambil kokain dari toilet. Setelah selesai, ia menyempatkan dirinya untuk memesan minuman alkohol untuk dibawakan ke kantor Stanley Rubino. Singkatnya, Finches sudah ada di kantor Stanley dan memberikan tas itu kepada Rob. Rob mengatakan, kenapa kamu lama sekali? Finches lalu mengatakan ada polisi yang mengepung kasino ini dan ada polisi yang mengikutiku. Tidak lama setelahnya ada orang yang mengetuk pintu dan mencari Stanley Rubino. Lalu Stanley menunjukkan pintu rahasia yang menuju tangga tempat parkir. Lalu Rob pergi dari sana. Stanley juga menelpon anak buahnya untuk membebaskan Thomas di depan klub. Finches lalu keluar dan di luar pintu kantor itu ada orang yang ternyata dia adalah pelayan yang tadi Finches pesan minuman, yang telah mengetuk pintu. Dikira itu polisi. Di sini terlihat Finches sedang membohongi Rob dan Stanley. Finches lalu menemui Thomas dan pergi dari tempat sana. Di dalam mobil, Rob mencoba kokain yang ternyata rasanya manis, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menelpon pasukan. Lalu ia menemui Stanley. Setelah sampai, ia langsung memegang burungnya hingga Stanley
Stanley kesakitan. Rob mengatakan Finches telah menipu kita. Stanley langsung menelpon anak buahnya untuk menyuruh menangkap balik Thomas. Karena Finches tahu bahwa dia akan dikejar, ia sembunyi di tangga sambil istirahat karena lukanya yang semakin parah. Di sini Finches mencoba menjelaskan kepada Thomas ini adalah sebuah kasus penyamaran yang telah ia kerjakan kasus ini selama 2 tahun dan ayah hampir memecahkannya. Itu alasan ayah tidak bisa pulang. Lalu datanglah anak buah Stanley yang mengejarnya hingga sampai di sebuah dapur. Mereka berdua lalu bertarung. Hingga membuat Thomas ingin membantu, tapi di sini terlihat Finches terjatuh dan kalah, tapi Thomas lalu membangunkan ayahnya dan kabur. Anak buah Stanley terlihat masih kuat mengejarnya. Di lain sisi, Rob ditelepon oleh ayahnya mengatakan jika Rob tidak memiliki kokain itu dalam waktu 4 jam ke depan, maka ayahnya akan mempersingkat liburannya dan pulang. Lalu datanglah anak buahnya yang membawakan kotak kecil. Kembali ke Finches dan Thomas, ia melewati orang-orang yang sedang pesta dan di sini Finches dan Thomas terpisah. Anak buah Stanley lalu menemukan Thomas, lalu dia dibawa pergi dari sana. Finches tentunya kebingungan. Stanley mengetahui Thomas sudah ketemu lalu menemui Rob dan mengatakan Thomas sudah ketemu. Rob lalu memberikan kotak kecil itu dan menyuruh membukanya. Ternyata isinya adalah lidah dari sepupunya. Di sini Rob mengatakan jangan main-main dengan keluargaku. Tidak ada tempat untuk bersembunyi karena keluarganya memiliki banyak pasukan. Scene berganti ketika Finches menelpon Finches dan menyuruh Finches datang ke Laxis. Setelah itu Finches melihat ke belakang mendapati ada orang di belakangnya. Finches lalu menghajarnya karena orang itu tidak memberikan lewat. Terlihat Jennifer dan Denison yang sedang menunggu Finches. Karena kelamaan, Denison menyuruh Jennifer pulang dan beristirahat, sementara dia mengambil kokain di loker spa untuk dibawa ke polsek. Saat Jennifer ingin menaiki lift, ia tidak sengaja bertemu dengan Finches down dan ia langsung mengejarnya. Sesampainya di lantai 27, Jennifer langsung mengejarnya. Finches mencoba menggunakan kunci kamar yang tadi ia temukan dan membuka pintu, lalu Jennifer menendang Finches di bagian lukanya sampai ia kesakitan. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Tentu saja perkelahian ini dimenangkan oleh Finches. Lalu Finches mengikat Jennifer di sebuah tiang. Finches mengatakan kau telah mengacaukan semua ini dan memaksa menanyakan di mana kokain itu dan ia memberitahunya lalu ia pergi. Scene berganti ke Stanley dan anak buahnya yang sedang menemui Thomas untuk menyiksanya. Thomas sangat kesakitan dengan tangannya. Tidak sengaja Thomas melihat ke depan dan mendapati pintu ruangan itu kebuka. Ia keluar dari sana dan melihat ada sebuah ponsel lalu ia mengambilnya. Di lain sisi, Finches sudah berada di loker berniat mengambil kokain, namun kokainnya sudah diambil. Tiba-tiba Denison datang menodongkan pistol. Perlahan Denison menghampiri Finches untuk memborgolnya, namun ia malah berkelahi lalu dimenangkan oleh Finches. Thomas mencoba menelpon ayahnya dan mengatakan aku telah melarikan diri. Finches lalu menyuruh menunggunya di sana. Dan juga Finches menelpon mengatakan akulah yang mengambil kokain itu. Finches menyuruh menemuinya di parkiran. Lalu ia bertemu. Finches menyuruh ambil kokain di mobil. Tiba-tiba Finches menodongkan pistol kepada Finches, menuduh dirinya adalah propose. Namun ada anak buah Rob yang menembak Finches dan Finches juga menembaknya. Mereka berdua langsung mati. Finches mencoba menyelamatkannya tapi terlambat. Finches lalu mengambil ponselnya dan pergi. Di sini istrinya lagi menelpon Finches mengatakan di mana Thomas, namun ponsel Finches berdering dan di sana tulisannya Denison.
Ia menjawab panggilan itu. Ia mendengar bahwa Dennison telah mengadu domba mereka yang tadi membuat Finches dan Sinkes bertengkar. Di lain sisi, Jennifer dan Dennison menemukan mayat Sinkes dan anak buah Rob. Dennison menghampiri Sinkes yang ternyata masih bisa bernapas, dan Dennison menanyakan apakah Finches tahu tentang diriku. Sinkes menjawab tidak. Dennison lalu mencekik Sinkes hingga mati. Cukup membingungkan. Scene berganti memperlihatkan istrinya Finches yang sedang menuju kasino Laxis karena ia khawatir dengan keadaan anaknya. Lalu Dennison ditemui di dalam lift oleh Rob. Ternyata Dennison adalah polisi korup yang bekerja dengan Rob. Di sini terlihat Rob tidak berani menembaknya karena Dennison memiliki barang bukti atau berkas tentang dirinya. Jika Dennison mati, maka Rob bakalan dijebloskan ke penjara. Rob lalu menemui Stanley dan menodongkan pistol karena ia muak dengan hal ini. Juga memukul Stanley lalu menyeretnya. Scene memperlihatkan Finches yang sedang mencari Thomas, namun saat dia melihat Thomas, dia malah didorong oleh anak buah Stanley, lalu mereka berkelahi satu sama lain. Ketika Rob ingin membawa Stanley keluar, ia melihat Finches yang sedang berkelahi. Finches lalu menggunakan botol kaca untuk membunuhnya. Datanglah Rob yang menembaki Finches, tapi tidak ada yang kena, membuat semua orang yang ada di sana panik. Finches dan Thomas tidak sengaja melihat mobil mewah, lalu ia berkendara menggunakannya hingga membuat tempat di sana berantakan. Ia lalu dikejar oleh anak buah Rob menggunakan mobil. Karena skill Finches hebat, ia berhasil menghindari setiap kejaran. Rob dan anak buahnya terlihat ia sedang mengambil senjata. Kembali ke Finches, ia memutuskan untuk keluar dari mobilnya dan menyuruh Thomas untuk mengemudikan mobil ini. Setelah itu, datanglah mobil yang mengejarnya. Finches lalu melompat dan membunuh 2 orang. Scene berganti ke Rob yang menggunakan senjata lalu menembak kembali Thomas menggunakan bom asap hingga membuat Thomas menabrak mobil. Lalu ia keluar dari mobil dan kabur. Rob nopak terus saja menembak dengan bom asap hingga membuat tempat parkir itu berasap. Diperlihatkanlah istrinya Finches yang sedang ada di parkiran tempat di mana ia mendengar suara tembakan. Lalu ia mengambil pistol dan keluar dari mobil. Ketika anak buah Rob ingin menembak Thomas, datanglah Finches yang menyelamatkannya hingga mereka berkelahi. Terlihat Finches dihajar habis-habisan yang membuat dirinya lemas tak berdaya. Ketika ingin menembak, Finches datanglah Thomas yang dengan mobil lalu menabraknya. Thomas lalu menolong ayahnya dan tiba-tiba ada satu orang yang tersisa yang berniat menembak mereka berdua, tapi beruntungnya dia diselamatkan oleh istrinya yang menembakinya. Di sini terlihat Rob menembak ngasal hingga membuat Finches memberanikan diri keluar dan menemui Rob tanpa menggunakan pistol. Finches lalu berbicara dengan Rob mengatakan ambil barangnya dan semua ini berakhir. Namun Rob menembaknya dan ia terjatuh mendapati ada pistol, lalu Finches menembak Rob hingga ia mati. Datanglah istrinya karena istrinya dokter, ia menyuruh Thomas untuk menekan lukanya dan ia akan mengambil mobil. Scene berganti memperlihatkan Stanley Rubino yang ditangkap oleh polisi. Di dalam mobil saat menuju ke rumah sakit, ia menyuruh Thomas mengambil ponsel cash dan ia menelpon Jennifer dan memberikan rekaman suara Dennison yang mengatakan Finches adalah provos. Dia hampir mengungkap operasi kita. Jennifer lalu menodongkan pistol ke Dennison, tapi ia lebih dulu menembak Jennifer. Di sini Dennison juga menembak Stanley dan menodongkan pistol ke pengendara, lalu ia menembaknya, yang membuat mobil itu terguling dan hancur. Polisi lalu menyelamatkan Dennison dan Dennison mengatakan ke polisi di sana Rubino lah yang telah merebut pistolnya dan menggila. Entah bagaimana bisa Jennifer masih selamat dan ia keluar dari mobil dan mengatakan tangkap Dennison. Terlihat di sini ekspresi Dennison tidak percaya dengan hal ini. Scene berganti memperlihatkan Finches yang sedang sekarat dan dilarikan ke ruang operasi. Thomas menunggunya di luar. Di sini juga Thomas melihat Jennifer yang dilarikan ke ruang operasi. Singkatnya terlihat Finches yang sudah siuman lalu ia dihampiri oleh Jennifer.
Dan film pun selesai. Di sini saya sedikit kebingungan apakah Vincenz protagonis atau antagonis. Jika ingin memberikan pendapat kalian, tulis saja di kolom komentar. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan ambil sesuatu yang bukan milik hak kita. Sekian dari saya, bye-bye.